Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali di channel Petani Nusantara yang mengulas tentang tanaman hortikultura yang meliputi tanaman cabai, jagung manis, tomat, melon, semangka, dan aneka tanaman tumpang sari lainnya. Nah, untuk saat ini Sobat Tani saya fokus pada pembahasan mengenai pemberantasan hama keriting daun pada tanaman cabai rawit lokal Rica Jarum yang saya budidayakan ini. Nah, di mana pada saat ini Sobat Tani, umur dari tanaman cabai rawit lokal ini sudah memasuki 95 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pemetikan buah yang kedua kali. Nah, pada saat ini Sobat Tani saya akan membahas cara pemberantasan atau membasmi hama keriting daun pada tanaman cabai rawit lokal ini supaya bisa pulih kembali dan bisa berproduksi dengan maksimal. Nah, kita perlu ketahui Sobat Tani bahwa hama keriting daun ini sangat mencemaskan petani karena jika sudah terserang pada tanaman kita, khususnya pada daun, ini akan menyebabkan daun kita ini menjadi mengecil atau keriting dan akan mengganggu proses pembuatan atau penguraian bahan-bahan makanan pada bagian-bagian tanaman, khususnya pada daun tanaman cabai kita sebagai dapur makanan. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan pada pemberantasan hama keriting daun pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini saya gunakan dua jenis obat-obatan Sobat Tani, yaitu dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Nah, yang pertama Sobat Tani saya gunakan fungisida. Nah, yang seperti ini Sobat Tani. Nah, ini adalah fungisida Amistar Top dengan kandungan bahan aktif. Ada dua jenis ini Sobat Tani, yaitu yang pertama azoxystrobin 200 gram per liter dan bahan aktif yang kedua yaitu difenoconazole 125 gram per liter. Nah, ini sangat ampuh Sobat Tani untuk memulihkan hama keriting daun pada tanaman cabai kita karena ini fungisida ini sangat efektif karena memiliki fungsi sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif, dan ini berbentuk pekatan suspensi. Ini berwarna kuning muda. Nah, ini Sobat Tani ini juga mengandung zat PT atau zat pengatur tumbuh pada tanaman dan sangat bagus untuk pemulihan tanaman kita supaya bisa sehat kembali. Nah, kemudian yang kedua Sobat Tani saya menggunakan insektisida. Nah, yang seperti ini Sobat Tani, ini adalah insektisida yang merek dagang Pegasus. Nah, ini bahan aktifnya Sobat Tani yaitu difenturon 500 gram per liter. Nah, ini Sobat Tani, ini untuk pengendalian hama keriting daun. Nah, mengenai dosis Sobat Tani yang saya gunakan yaitu untuk Amistar Top saya gunakan 2 sendok teh ini Sobat Tani, yang sendok kecil ini. Nah, 2 sendok teh kecil ini untuk tangki 16 liter ini Sobat Tani yang saya gunakan ini. Nah, kemudian untuk insektisida Pegasus ini saya gunakan 2 sendok makan juga Sobat Tani, 2 sendok teh kecil ini. Nah, untuk tangki 16 liter. Nah, itu saya satukan, kemudian saya spray pada tanaman cabai saya ini. Nah, ini saya lakukan Sobat Tani pada sore hari karena ini lebih efektif, karena pada sore hari itu tanaman hama itu mulai masuk dalam tanaman kita dan bersembunyi pada bagian bawah daun. Jadi efektifnya Sobat Tani kita semprotkan pada sore hari. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani kita simak terus pada cara pencampuran obat-obatan ini dan sekaligus untuk penyetriannya. Nah, simak terus sampai selesai. Nah, adapun dosis yang saya gunakan Sobat Tani pada pemberantasan hama keriting daun pada saat ini yaitu saya menggunakan Amistar Top 2 sendok teh yang kecil ini Sobat Tani.
Nah, seperti ini takarannya. Nah, baik Sobat Tani, kita simak cara pencampuran kedua bahan obat-obatan ini untuk merentasan hama keriting daun pada tanaman cabai. Kemudian untuk insektisidanya Sobat Tani, saya gunakan 2 sendok teh ini. Nah, kemudian setelah kita campurkan semua Sobat Tani kedua obat-obatan ini, kita aduk pencampuran obat-obatan ini dalam ember yang saya sediakan ini, air takaran 5 liter Sobat Tani. Saya aduk sampai betul-betul bercampur dengan air ini supaya mudah nanti untuk disemprotkan. Nah, setelah kita mengaduk obat-obatan ini Sobat Tani, kita masukkan dalam tangki 16 liter ini dan siap untuk dilakukan penyempraian. Nah, jika sudah kita masukkan dalam tangki 16 liter ini Sobat Tani, kita campurkan dengan air sampai penuh pada tangki 16 liter ini, baru bisa kita semprotkan. Nah, baik Sobat Tani, untuk mengetahui cara penyempraiannya, nah kita simak pada cara aplikasinya pada tanaman cabai yang saya budidayakan ini. Nah, simak terus sampai video ini selesai. Nah, sekarang ini Sobat Tani, saya sudah lakukan pencampuran obat-obatan ini dan saya sudah masukkan dalam tangki 16 liter ini. Saya sudah isi air sampai penuh. Nah, ini untuk 2.600 tanaman pada lahan saya ini, dan saya akan semprotkan secara keseluruhan pada sore hari ini. Jadi sebelum kita lakukan penyempraiannya Sobat Tani, kita aduk dulu supaya benar-benar tercampur semua dengan air, dengan obat-obatan yang kita sudah campurkan tadi, supaya bisa lebih efektif nanti pada saat penyempraian. Nah, kita simak Sobat Tani cara penyempraiannya. Jadi cara penyempraiannya Sobat Tani yaitu kita mengembun-embunkan saja seperti biasa kita menyemprotkan obat-obatan pada tanaman cabai kita. Nah, seperti ini caranya Sobat Tani.
Jadi kita embun-embunkan saja dan kita semprotkan secara merata pada keseluruhan bagian tanaman. Nah ini sobat tani sudah ada lagi yang siap untuk dilakukan pemetikan, tapi kita melakukan dulu pengendalian hama pada tanaman ini supaya nanti proses pembuahannya lebih maksimal lagi. Nah seperti ini sobat tani kita lakukan secara keseluruhan. Nah fungsi dari fungisida startup tadi sobat tani itu untuk memulihkan keriting daun pada tanaman cabai ini, karena hampir keseluruhan dalam lahan saya ini sobat tani terkena keriting daun, dan saya harus pulihkan sobat tani dengan menggunakan bahan aktif yang ada kandungan zat pengatur tumbuh atau ZPT seperti pada fungisida startup. Nah kita lakukan penyemprotan ini sobat tani sampai selesai. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.